A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini sudah hampir mendekati 25 Desember ya. Sudah tanggal berapa ini? Beberapa hari lagi sudah Natalan. Ya, ketika Natalan ini teman-teman, pasti ada fenomena baru-baru ini. Beberapa tahun akhir-akhir ini ada fenomena-fenomena yang sangat menggelikan, sangat-sangat lucu kalau menurut saya. Ya, ada organisasi atau gerakan-gerakan atau ormas-ormas dari masyarakat yang dimana ketika ada pengajian, pengajiannya dibubarkan. Siapa yang membubarkan? Mereka orang-orang muslim juga. Ada pengajian A dibubarkan, pengajian B dibubarkan, pengajian C dibubarkan. Tetapi gereja-gereja mereka jaga. Ada gereja-gereja yang mereka jaga. Ya, kalau masih di proses penjagaan seperti ini boleh. Karena di Bali pun orang-orang sholat Idul Fitri itu kendaraan-kendaraannya ketika mereka sholat juga dijaga oleh siapa? Oleh umat Hindu di sana. Itu yang namanya toleransi. Menjaga orang beribadah itu toleransi atau saling menghormati. Tapi jangan mengganggu. Tapi kalau sudah masuk ke ranah mengganggu, itu tidak boleh. Orang Hindu berjaga di luar ketika orang Islam sholat Idul Fitri, sholat Jumat atau sholat Idul Adha. Itu namanya saling menjaga ketika mereka beribadah dengan agama dan keyakinan masing-masing. Sama halnya dengan Hindu ketika melakukan ritual-ritual agamanya. Orang Islam juga ada di barisan menjaga keamanan, menghormati ketika melakukan ritual-ritual keagamaan mereka. Ini yang namanya toleransi. Tetapi yang terjadi sekarang sangat menggelikan teman-teman. Bukan toleransi, tetapi liberalisme yang berjalan. Mencampur adukkan. Allahu Akbar. Baik, tidak perlu panjang lebar. Mari kita saksikan bersama-sama bagaimana mereka ini di dalam mencampur adukan agama dengan hawa nafsu mereka masing-masing. Nyanyi jingle bell. Tuh. Allah. Na'udzubillah. Ini namanya mencampur adukkan teman-teman. Mereka ikut merayakan. Orang muslim ikut merayakan Natal. Yang dimana Natal itu meyakini seorang anak Tuhan yang diangkat menjadi Tuhan. Atau bagaimana itu saya tidak tahu. Atau sebagai manusia diangkat menjadi Tuhan. Kelahiran anak Tuhan atau bagaimana itu. Dan orang muslim yang katanya di dalam hatinya mengaku La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang mengakui kalimat syahadat ini sudah tertanam dalam hatinya katanya bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ikut merayakan lahirnya anak Tuhan Allah. Ini apa namanya? Tidak berhenti di situ teman-teman. Mereka juga meyakini bahwa laisa kamislihi, tidak ada yang sesuatu pun yang menyamai Allah. Tetapi mereka ikut merayakan Natal. Yang arti Natal apa? Ini beragama, siapa yang ngajarin ini? Kiai mana yang mengajari hal seperti ini? Kiai mana atau ustadz mana, ulama mana yang membolehkan umat-umat muslim ikut merayakan? Mereka merayakan hari Natal. Kalian ikut merayakan itu. Memeriahkan hari kelahiran Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Anak Tuhan. Katanya kalian ketika sholat membaca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalian membaca itu ketika sholat. Tetapi Allah, bagaimana cara kalian memahami ayat tersebut, surat tersebut, ketika masih ikut melaksanakan hal seperti ini, merayakannya? Pasti setiap tahun ada seperti ini. Ada juga orang yang memfilmkan ke dalam gereja memberikan tumpeng. Memberikan tumpeng kepada orang-orang yang merayakan Natal. Seolah-olah si paling toleransi. Toleransi dalam beragama sudah diajarkan oleh Rasulullah. Yaitu kita sebagai orang muslim, di dalam toleransi adalah membuat mereka aman, damai, tentram, bisa melakukan ibadah-ibadah mereka tanpa kita ganggu. Itu toleransi. Ketika mereka melakukan ibadah, kita biarkan. Itu namanya toleransi. Ketika kita sudah masuk ke dalam ritual-ritual agama mereka, masuk ke acara perayaan-perayaan mereka, ini bukan toleransi lagi, tapi ini mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Wala talbisul haqqo bil batil wa ta'tumul haqqo antum ta'lamun. Tetapi apa yang terjadi sekarang? Model-model seperti ini. Oke, ada video yang lain teman-teman, yang dimana lebih menggelikan lagi. Tuh, ibu-ibu berjilbab nyanyi di dalam gereja perdamaian katanya.
Allah, Bu Ibu, apa ini? Ini yang disebut saya sampai gak punya kata-kata untuk mengungkapkan ya teman-teman. Ini bagaimana ini? Ibu-ibu berdiri di depan orang-orang non-muslim, joget-joget. Suaminya kenapa tidak melarang? Ya, tokoh agamanya kenapa tidak melarang ini? Perdamaian, ini bukan perdamaian namanya. Ini campur aduk ini. Ini juga ini. Umat Islam di Bethlehem ikut aksi damai Natal pakai topi Santa. Allah. Umat Islam ikut merayakan. Allahu Akbar. Apa-apaan ini ya Allah. Ini bukan toleransi. Sekali lagi, ini bukan toleransi ya kawan-kawan. Toleransi itu bukan ikut merayakan. Toleransi adalah membiarkan saudara-saudara kita non-muslim untuk beribadah, merayakan hari besar mereka dengan cara mereka masing-masing. Kita bukan ikut merayakan. Ya, sekali lagi, kita tidak boleh ikut merayakan. Karena kalau kita ikut merayakan, mereka akan memiliki kebanggaan dalam hatinya. Artinya, mereka mengakui kalau Tuhan mereka jadi tiga. Ada Tuhan Anak, Tuhan Roh, Tuhan Allah. Gak ada di dalam Islam. Tuhan itu satu. Tapi ketika umat muslim ikut merayakannya, mereka ikut menyatakan kepada dunia kalau agama yang di lain Islam benar. Ya Allah, akidah. Bahkan ketika saya mendengar pendeta-pendeta berpidato kalau mereka tidak beriman, tidak percaya pada Al-Quran, saya tidak sakit hati. Saya punya teman-teman yang Kristen, ya, non-muslim. Ketika mereka, meskipun mereka bilang kepada saya tidak percaya kepada Al-Quran, saya tidak sakit hati teman-teman. Karena itu adalah akidah mereka. Meyakini Injil adalah kitab yang paling benar bagi mereka. Itu adalah akidah. Akidah yang mereka yakini yang akan membuat mereka selamat. Dan kita sebagai umat muslim meyakini Al-Quran yang benar. Panduan dalam beragama kita hanya di dalam Al-Quran. Nah, ini juga akidah kita. Bukan berarti ketika kita beragama meyakini satu sama lain mereka benar, kita benar. Oh, ini nggak boleh. Kalau ingin meyakini siapa yang benar dan siapa yang salah, maka harus diadakan dialog ilmiah, debat ilmiah. Agar apa? Agar bisa ketahuan bagaimana, siapa, dan agama manakah yang benar-benar membawa kita pada keselamatan. Begitu. Dan ini sudah banyak dilakukan. Makanya banyak orang-orang mu'alaf. Dan orang-orang yang murtad tidak sebanyak orang yang mu'alaf. Meskipun ada orang-orang yang murtad dari Islam, alasannya konyol-konyol. Tetapi kalau orang-orang yang masuk dalam Islam, alasannya cerdas-cerdas. Beda halnya dengan orang yang bodoh keluar dari Islam, dengan orang yang cerdas masuk ke dalam Islam. Begitu. Jadi, teman-teman, di dalam kita beragama, kalau kita merasa semua agama benar, maka gonta-ganti agama adalah cara terbaik untuk menciptakan perdamaian, toleransi. Hari ini Islam, besok Hindu, besok Buddha, besoknya lagi Kristen, besoknya lagi Konghucu, dan begitu seterusnya. Gonta-ganti agama. Karena apa? Semua agama benar. Apakah ini yang mau kita yakini? Na'udzubillahi min dzalik. Inna dina 'indallahil Islam.